Kita menuju ke informasi berikutnya, Ustaz. Nah, ini ada informasi gara-gara perjodohan batal. Seorang pemuda di Magelang, Jawa Tengah lantas tega membunuh mantan rekan kerjanya di hotel kawasan Candi Borobudur. Merasa menyesal, tersangka kemudian langsung menyerahkan diri ke polisi. Pemuda ini hanya bisa tertunduk lesu saat menyerahkan diri ke polisi usai membunuh rekan kerjanya, warga Kecamatan Tulangan, Jawa Timur. Kepada polisi, tersangka mengaku menghabisi nyawa korban karena rencana perjodohan dengan anak korban batal. Akibat ucapan korban yang menyinggung perasaan, tersangka pun langsung menghabisi nyawa korban dengan sebilah pisau yang berada di sebuah hotel kawasan Candi Borobudur. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Ada permasalahan di antara keduanya, sehingga sempat terjadi cekcok antara korban dan tersangka di TKP, dan tersangka gelap mata mengambil pisau yang ada di jok motornya dan melakukan penganiayaan, sehingga ini beragam, Ustaz, ya. Kadang lantaran cinta yang batal ini ada yang sampai mengakhiri nyawa, bunuh diri. Nah, kalau yang ini malah justru membunuh, Ustaz. Kira-kira bagaimana tausiah untuk yang ya preventif begitu, Ustaz? Ya, ini memang satu problematika pribadi ya. Dan kalau saya selalu melihatnya adalah dari kacamata keimanan pastinya. Dan kacamata keimanan bisa menjadikan seseorang itu tangguh, ya. Tidak terkecuali saat misalnya dia gagal mendapatkan rezeki, gagal menikah, atau mungkin dalam hal-hal yang lain, misalnya perjanjian bisnis dan yang lain sebagainya, itu semuanya selama masih berada di dunia masih ada kemungkinan-kemungkinan. Dan kalau dia memiliki basic keimanan yang kokoh, ya, tahu tentang agama aja belum cukup, tapi kalau dia bisa menghayati bahwa semua ini diatur oleh Allah, bahwa semua ini tertulis di dalam kitab, semuanya ini sudah diatur dalam takdir, maka ya kalau memang hal buruk terjadi, ya dia akan bisa menguasai dirinya dan kemudian ya optimis memandang masa depan. Mungkin dia bukan yang terbaik buat saya, mungkin Allah menyiapkan pasangan yang lain yang lebih pas buat saya, dan kemudian dia maju ke depan, menatap masa depan lebih menjadi tantangan bahwa kalau kamu boleh saja menolak aku, tapi aku akan lebih sukses dari misalnya orang yang kamu pilih. Semangat seperti ini menurut saya lebih baik, ya, kalau dia kemudian mau fastabiqul khairat, artinya berkompetisi dalam kebaikan, bukan kemudian malah menuduh orang. Dan kalaupun benar orang itu pelakunya, maka ya kalau kita menghilangkan nyawa seseorang kan akhirnya akan berujung petaka buat orang yang melakukannya ini. Jadi istilahnya sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kenapa saya katakan begitu? Sudah gagal menikah, dia juga harus mendekam di penjara akibat ulah atau perbuatan dia sendiri. Padahal agama berpesan, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukan orang yang kuat yang mampu memukul lawannya sekali pukul roboh, tapi orang kuat itu adalah yang mampu menguasai dirinya tatkala dia marah. Mungkin karena kemarahan yang membuncah, ya, karena dia gagal memiliki atau menikahi gadis yang dicintai, kemudian dia gelap mata dan menghilangkan nyawa orang lain. Dan ini pasti adalah merupakan satu kesalahan dan sesuatu yang akan berakibat hukum kepada dirinya. Masya Allah, jadi menahan emosi itu luar biasa juga bentuk jihadnya, Ustaz, ya. Atau saya setuju tadi angle terakhir Ustaz bilang bahwa karena ini adalah jodoh, takdir Allah, jadi kalau tidak berjodoh, siapa tahu ada hikmahnya begitu, Ustaz, ya.